Halo semuanya, balik lagi di channel Bang Icon TV. Sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe. Jika kita menilik ekonomi di beberapa negara ASEAN, tingkat PDB per kapita negara kita yakni Indonesia berada di nomor 5. Nomor 1 ada Singapura dengan PDB per kapita 65.233 AS dolar. Nomor 2 ada Brunei dengan PDB per kapita 31.086 AS dolar. Nomor 3 ada Malaysia dengan PDB per kapita 11.414 AS dolar. Nomor 4 Thailand dengan PDB per kapita 7.806 AS dolar. Singapura adalah negara terkaya di kawasan Asia Tenggara dengan produk domestik bruto atau PDB per kapita 65.233 AS dolar dengan industri utama termasuk elektronik, petrokimia, dan minyak bumi. PDB adalah jumlah suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dari PDB adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia menyebut ekonomi mereka sebagai Tiger Cup Economics. Disebut sebagai Tiger Cup karena upaya mereka untuk mengembangkan ekonomi berorientasi ekspor, serupa dengan negara-negara maju seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong, yang terkenal disebut empat macan Asia. Di urutan ke-6, ada Filipina dengan PDB per kapita 3.485 AS dolar, Vietnam 2.715 AS dolar, Laos 2.534 AS dolar, Kamboja 1.643 AS dolar dan Timor Timur 1.560 AS dolar. Sementara Myanmar adalah negara yang terakhir atau termiskin di kawasan ini, dengan PDB per kapita 1.407 AS dolar. Saat ini, perekonomian Asia Tenggara telah berkembang pesat. Indonesia dianggap sebagai ekonomi terbesar di kawasan ini, dan merupakan satu-satunya anggota G20 di Asia Timur. Jawabannya yakni, pernah. Tepatnya di era Orde Baru pada tahun 1970 hingga 1980, merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Singapura ketika itu masih merupakan negara berkembang, Thailand dan Myanmar dikuasai oleh junta militer, Cina pada waktu itu masih belum membuka diri pada dunia luar, Korea Selatan seperti Singapura yang masih menjadi negara berkembang, dan Vietnam yang masih dalam tahap pemulihan pasca perang. Harusnya hal itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, karena situasi di Indonesia saat itu cukup stabil di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Ditambah lagi banyak investasi masuk di era pemerintahan Soeharto, karena politik Indonesia yang bisa dibilang stabil pada waktu itu jika dibandingkan negara lain di Asia, hal itu yang membuat investor percaya menanam modalnya di Indonesia. Namun sayang, kesempatan tersebut terlewat begitu saja karena Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi ancaman dalam negeri. Dan Indonesia juga menganeksasi Timor Timur, yang secara ekonomi tidak ada manfaatnya sama sekali. Bukannya fokus untuk membangun ekonomi, akan tetapi malah mengeluarkan dana lebih, untuk mengambil Timor Leste masuk ke dalam wilayah Indonesia. Di era Presiden Soeharto, masyarakat Indonesia banyak yang bergabung dengan militer daripada dunia bisnis. Indonesia menjadi negara militeristik karena posisi ABRI waktu itu sangatlah istimewa. Tentara pada saat itu seperti kaum elit di kalangan masyarakat Indonesia, makanya tidak heran jika banyak orang yang bergabung ke militer dibanding berbisnis. Hal itu diperparah dengan krisis moneter tahun 1998, di mana ekonomi Indonesia morat-marit dan Presiden Soeharto didesak mundur oleh rakyat. Pasca krisis moneter yaitu di awal reformasi, Indonesia masih punya kesempatan sekali lagi untuk bisa menjadi negara maju, namun semua itu terlewatkan begitu saja. Indonesia mengalami kemunduran di awal pasca reformasi. Di era Gus Dur tidak ada perubahan sama sekali, dan di era Megawati pemerintah sibuk dengan masalah separatis, sehingga kesempatan untuk membangun kembali Indonesia jadi terhambat. Barulah di era Presiden SBY, Indonesia mulai berpeluang menjadi negara maju. Di era Presiden SBY, pembangunan meskipun sedikit namun sesuai target dan pasar, rasio utang juga menurun dan diplomasi Indonesia sangat diperhitungkan di Asia. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar sangat rendah dan terjaga. Pada tahun 2012 hingga 2013 nilai tukar rupiah terhadap US dollar berkisar Rp10.000 per 1 AS dolar.
Di era SBY, Indonesia berpeluang menjadi negara maju, meskipun SBY diterpa masalah hambalang dan senturi. Namun peluang tersebut tidak membuahkan hasil karena sifat pemerintah Indonesia yang sangat konservatif dan seperti alergi dengan karya anak bangsa. Pemerintah seperti tidak peduli dengan karya lokal. Pemerintah beralasan bahwa Indonesia belum fokus mobil listrik melainkan fokus pada maritim, dan kini bisa dilihat sekarang Indonesia dikalahkan oleh dominasi Tesla, dan pemerintah sibuk memikat hati Tesla agar berinvestasi di Indonesia.